Sekte Gunung Pendukung kami menyambut pelantikan kepala sekte. Lukman Siregar, tua kepala Sekte Gunung Pendukung, tidak perlu formalitas. Soeharto Sitompul, tua tetua Sekte Gunung Pendukung. Adik, kita bersama masuk sekte dan bersumpah menjadi saudara. Hari ini, kamu bisa meneruskan Sekte Gunung Pendukung posisi kepala sekte. Kakak, aku khusus menyiapkan hadiah untukmu. Kenapa? Kenapa? Lukman Siregar, bukankah kamu hanya memilih guru yang baik sehingga memiliki kemampuan sekarang dan status? 15 tahun lalu, jika aku memilih gurumu, Cangkui, bukan Ning Wan Qiu yang sampah itu, kemampuan dan statusmu sekarang semuanya akan menjadi milikku. Kultivasi ini semua diperoleh dari obat rahasia yang menguras nyawa. Jika terlahir kembali, aku lebih baik berguru pada guru biasa dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kepala sekte? Lukman Siregar. Lukman Siregar, aku tanya sekali lagi, Cangkui tetua kedua Sekte Gunung Pendukung, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Cangkui menjadi murid. Sekte Gunung Pendukung. Apa aku kembali ke 15 tahun yang lalu? Ahmad Manurung, Wakil Ketua Sekte Gunung Pendukung. Hari upacara penerimaan murid Sekte Gunung Pendukung. Murid Dedi Sitompul ingin menjadi murid tetua Cang. Kau. Dedi Sitompul, tetua Cangkau adalah selain ketua lama, orang terkuat. Jika bisa menjadi muridmu, murid rela melakukan apa saja. Apa saja, hahaha, baik. Murid ini kuambil. Apa dia juga terlahir kembali? Adi, jika hari ini tidak ada tetua yang mau menerimamu sebagai murid, kau mungkin akan jatuh menjadi pelayan. Lukman Siregar, di kehidupan ini aku merebut gurumu. Posisi ketua di masa depan adalah milikku. Memikul kayu dan air juga merupakan latihan. Asalkan selangkah demi selangkah, mantap dan pasti. Aku percaya suatu hari nanti aku juga bisa memahami hakikat bela diri. Konyol. Tidak ada yang membimbingmu, hidupmu sudah berakhir. Wakil Ketua, upacara penerimaan murid selesai. Umumkan berakhir. Baiklah, aku umumkan. Aku bersedia menerimanya sebagai murid. Dia benar-benar datang. Ning Wan Qiu, Ketua Utama Sekte Gunung Pendukung. Apakah kamu mau menjadi muridku? Abun jam yang lalu, Joko Sitorus, pemimpin Sekte Gunung Pendukung. Joko Sitorus, pemimpin Sekte Gunung Pendukung. Selamat kepada Yang Mulia Permaisuri yang telah keluar dari pengasingan. Kemarin aku mengamati latihanmu, sepertinya kamu mengalami kebuntuan dalam bela diri. Baiklah, aku akan membantumu. Perhatikan baik-baik. Yang Mulia, ini... Kekuatan tersembunyi dalam hal kecil, namun tampak wujudnya. Kekuatan tanpa suara namun megah pemandangannya. Yang membingungkanku selama 10 tahun esensi bela diri, akhirnya terpecahkan. Yang Mulia Permaisuri memang pantas menjadi yang terkuat di Timur Daratan, yang terkuat. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Sudahlah, aku bersembunyi di Sekte Gunung Pendukungmu sebagai tetua besar dengan alasan memulihkan luka selama 3 tahun. Aku akan segera pergi dari sini, aku bisa membantumu sekali lagi. Aku berani meminta mohon Yang Mulia Permaisuri sebelum pergi membina seorang murid dalam sekte. Jika ada yang bertekad kuat dalam jalan bela diri, yang berhati mulia, aku akan pertimbangkan. Dia tetua besar Sekte Gunung Pendukung, Ning Wan Qiu. Guru dari Dedi Sitompul di kehidupan sebelumnya. Dia mau menerimaku sebagai murid. Menerima murid, Ning Wan Qiu. Kau pikir kau pantas? Kau menjadi tetua besar di Sekte Gunung Pendukung selama 3 tahun. Hidup menyendiri, tidak pernah untuk sekte kita memberikan kontribusi apapun. Kau malu-maluin bilang mau menerima murid. Aku menerima murid bukan urusanmu. Kurang ajar kalau begitu, aku akan menguji kemampuanmu.
Apakah kau punya kemampuan untuk menerima murid? Tidak baik pemimpin menyuruhku jangan sampai menghina tetua besar. Aku tidak boleh membiarkan Chang Kui melukainya. Cari mati. Kekuatan seperti ini mustahil. Sudahlah, antar sesama murid harus bersatu melawan musuh luar. Kenapa saling bunuh? Demi muka wakil ketua sekte, ku maafkan kali ini. Ning Wangqiu, si pecundang tadi saat menghadapi tamparan sesepuh Chang, mungkin sudah ketakutan setengah mati. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Kamu harus pikirkan baik-baik, menjadi muridku sangat berat. Jika belajar silat tidak mau menderita, apa gunanya belajar silat? Saya bersedia menjadi murid sesepuh agung. Hati dan kemauanmu sangat baik. Bagus. Baik, aku terima kamu sebagai murid. Ning Wangqiu, kau boleh menerima murid. Tapi kau harus melepaskan jabatan sesepuh agung. Kurang ajar. Jabatan sesepuh agung ditunjuk langsung oleh ketua sekte. Mana bisa diubah sembarangan. Wakil ketua sekte kau begitu memihak, takutnya sulit diterima semua orang. Lalu apa maumu? Ning Wangqiu, beranikah kau dengan guruku bersaing secara adil untuk jabatan sesepuh agung? Jangan. Kenapa tidak? Baik, itu katamu kebetulan 3 hari lagi adalah pertandingan sekte-sekte Gunung Pendukung. Saat itu aku dan Lukman Siregar. Siapa yang menang dalam pertandingan guruku dan kamu, dialah sesepuh agung yang baru. Bagaimana? Setuju. Ning Wangqiu, kenapa kau memilih bertanding denganku? Berani-beraninya kau bertanding mengajar murid. Cari mati. Sesepuh agung baru masuk 3 tahun, tidak punya pengalaman mengajar murid sesepuh Chang, memang terkenal pandai mengajar murid. Menurutku 3 hari lagi. Sesepuh agung pasti kalah muridku, bagus sekali. Ning Wangqiu memang tidak layak dengan jabatannya guru. Jika Anda menjadi sesepuh agung, itu baru sesuai dengan kemampuannya. Lukman Siregar, Ning Wangqiu. Dalam pertandingan 3 hari lagi, aku pasti akan membalas apa yang kalian berikan padaku, penghinaan kehidupan sebelumnya. Kembalikan semuanya, ambil kembali semua yang seharusnya milikku. Kekuatan sesepuh Ning ternyata begitu mengerikan. Pertandingan 3 hari lagi. Siapa kalah siapa menang belum tentu. Ada 2 jalur belajar bela diri. Pertama, cepat dan efisien. Kedua, sulit dan berat. Kamu pilih yang mana? Yang cepat biasanya tidak sampai. Belajar bela diri tidak ada jalan pintas. Guru, saya pilih yang kedua. Aku tahu aku tidak salah lihat. Jalur kedua meskipun sulit dan berat, tapi bisa membuat dasar kokoh. Batasnya sangat tinggi. Benarkah? Guru. Latihan yang guru maksud. Jangan-jangan menyulam? Guru itu ada pria dewasa yang belajar menyulam? Tangkap. Meja itu hancur. Berapa beratnya sih? Guru, ini. Kenapa jarum ini begitu berat? Hanya 1000 kati. Berat? Jarumku ini 10.000 kati. Aku saja tidak merasa berat. 10.000 kati? Jarum lengan 10.000 kati. Di tangan guru seperti mainan saja. Mulai. Baik.
Kakak, tunggu kami. Tidak disangka, Kakak Zhu hanya ikut sesepuh Chang berlatih 1 hari, sudah bisa membawa 2 batu seberat 500 kati dengan cepat. Kami hanya membawa batu 200 kati sudah sesulit ini. Menurutku, dengan kecepatan latihan Kakak Zhu pada pertandingan sekte kali ini, dia pasti menang. Pil kekuatan yang guru berikan padaku benar-benar obat dewa. Lukman Siregar, di kehidupan ini, kau pasti akan tertinggal jauh di belakangku. Kakak Zhu, tadi aku lihat Lukman seperti perempuan sedang menyulam di sana. Menyulam? Hahaha, bagus kalau begitu kita lihat. Keahlian Nona Lukman. Selama latihan ini meskipun susah dan berat, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dia benar-benar orang yang menepati janji. Lukman, kemarilah. Oh, Baju ini untukmu. terima kasih guru. Guru, baju ini kenapa lebih berat dari jarum jahit? Ini aku buat dari kawat besi meteorit dan kain besi meteorit. Namanya baju besi meteorit. Beratnya cuma 25 reski. Mulai sekarang, saat makan dan tidur, kamu harus selalu memakainya. Kamu baru boleh melepasnya kalau aku suruh. 2500 kil? Kenapa merasa terlalu ringan? Tidak ringan aku pakai. Aku pakai, oke? Baju besi meteorit seberat 2500 kilo, anak ini ternyata bisa langsung memakainya pertama kali. Apa mungkin fisiknya? Lanjutkan latihanmu, aku keluar sebentar. Lukman, mereka bilang kamu seperti perempuan lagi menyulam di sini. Awalnya aku tidak percaya. Tapi ternyata kamu benar-benar seperti perempuan. Lukman, apa kamu benar-benar bodoh percaya sama Ning Wangqiu yang bilang menyulam bisa melatih tenaga? Apa yang dikatakan guruku? Tentu aku percaya. Pantaslah guru bodoh punya murid bodoh juga. Ning Wangqiu sendiri saja tidak bisa berlatih dengan benar, malah berani mengajar orang tidak takut menyesatkan murid. Diam, Dedi. Berani-beraninya kamu menjelekkan guruku. Pasti akan kubuat kamu menyesal. Kenapa? Ning Wangqiu sendiri tidak punya ilmu. Menyesatkan murid, masa tidak boleh dikatakan? Cari mati. Mau main tangan? Hari ini kakakmu ini akan menggantikan guru sampahmu untuk mendidikmu dengan baik. Tidak kusangka kakak senior Dedi, hanya satu telapak tangan sudah membuat Lukman Siregar terkapar. Menurutku, satu pukulan ini setidaknya memiliki kekuatan 1000 jin. Hanya dalam 1-2 hari kekuatan kakak senior Dedi meningkat pesat. Cara mengajar Tetua Chang sungguh luar biasa. Jauh melebihi Tetua Agung beberapa kali lipat. Sial kalau bukan karena baju besi meteor ini. 3 hari latihan kekuatanmu bukannya maju malah mundur. Kalian berdua guru murid yang tidak berguna. Guru tidak bisa mengajar murid, tidak bisa belajar benar-benar cocok. Dedi si tompul, diam kau. Lukman Siregar, hari ini aku lepaskan kau dulu. Besok di pertandingan bela diri, aku akan di depan semua orang menghancurkanmu lagi. Baru menyenangkan. Kenapa kau kalah padanya masih nekat melawan? Guru sehari bapak seumur hidup. Mereka boleh bicara tentangku tapi tentang guruku tidak boleh. Bahkan jika aku bukan tandingan mereka, aku akan berjuang mati-matian. Tapi guru, tadi pukulan Dedi si tompul memiliki kekuatan 1000 jin. Pertandingan kali ini apakah aku benar-benar bisa mengalahkannya? Kenapa tidak? Sekarang aku akan mengajarimu satu teknik telapak tangan, perhatikan baik-baik. Ingat palma naga berenang serang langsung dengan keras tangkapan jarak dekat telapak tangan menyatu dengan niat menyatu dengan tubuh.
Ini mustahil. Lukman Siregar, pertandingan kali ini terdiri dari 3 ronde-ronde terakhir adalah pertarungan di atas panggung. Kamu harus bertahan sampai akhir. Bertahan sampai aku menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Tahu siapa yang menghancurkan siapa belum tentu. Ning Wangqiu, ku dengar 3 hari ini kamu terus mengajari Lukman Siregar menyulam. Kenapa? Apa kamu tahu tidak bisa menang? Berencana ganti profesi lebih awal jadi pengamen. Untuk menghadapi kalian cukup latihan menyulam. Kalau benar-benar dilatih, aku khawatir muridku satu pukulan bisa membunuh muridmu. Waktunya telah tiba. Aku umumkan kompetisi Sekte Gunung Pendukung secara resmi. Dimulai babak pertama kompetisi. Kolam pengukur kekuatan 9 naga. Konon kolam pengukur kekuatan 9 naga target di bagian kepala naga dapat mengukur besarnya kekuatan. Semakin besar kekuatan semburan air semakin tinggi. Aku duluan. Parulian Nababan 4 meter. Hasil tidak lulus. Biarkan aku. Slamet Si Hombing 6 meter hasil lulus. Terima kasih. Semua minggir, biarkan aku membuat kalian melihat apa itu kekuatan sejati. Dedi Sitompul 12 meter. Hasil sangat baik. Ya ampun, 12 meter. Kekuatan Kak Dedi bertambah banyak dari sebelumnya. Di antara kita sepertinya tidak ada yang dapat menandinginya. Kalau bisa melepas baju meteor besi ini. 12 meter aku juga bisa. Lukman Siregar, giliranmu. Jangan-jangan kamu tidak berani naik panggung. Tentu aku berani. Guru, bolehkah aku? Tidak boleh. Lukman Siregar. 1 meter nilai sangat buruk. Satu meter. Lukman Siregar, sudah kubilang dari dulu Ning Wangqiu hanya menyesatkan murid, dan kau juga batu keras kepala. Tidak peduli seberapa keras dipoles, tidak akan menjadi emas. Diam, Dedi Sitompul. Guru kami bagaimana? Bukan hakmu untuk menilai. Dan ini baru babak pertama. Siapa yang tertawa terakhir belum pasti. Sudah diambang kematian, masih bermimpi mengalahkanku mimpi di siang bolong. Baiklah, aku akan segera membuatmu kembali ke kenyataan. Babak pertama pertandingan besar. Dedi Sitompul juara pertama. Selanjutnya mulai babak kedua pertandingan besar. Tebing rantai besi aturannya sederhana. Gunakan rantai besi ini, tunjukkan ilmu meringankan tubuh. Dengan cepat mencapai sisi lain dari rantai, semakin singkat waktu semakin baik nilainya. Kali ini aku duluan. Johan Siregar, waktu tempuh 10 napas, nilai lulus. Aku giliran. Hadi Sinaga 9 napas, nilai lulus. Terlalu lambat. Cepat sekali. Dedi Sitompul 5 napas, nilai sangat baik lulus. Sangat kuat, pantaskah Kakak Dedi hebat sekali. Murid yang dididik Penatua Chang sungguh luar biasa. Dari segi kecepatan dan kekuatan, nilainya mencapai sangat baik. Namun,
Kemenangan akhir belum diketahui. Guru, biarkan aku melepas bajuku. Lepas baju aku pasti bisa. Belum bisa. Lukman, jangan sampai jatuh ya. Nanti di pertandingan arena aku masih ingin kau jadi karung tinjuku. Kamu harus lolos ya. Aku bantu kamu. Anak ini kenapa berat sekali? Angkat. Ini juga bisa. Benar saja murid yang diajar oleh sesepuh utama tidak sesederhana itu. Lukman 30 detik nilai sangat jelek tidak lulus. Tidak menyangka sampai tahap ini. Bisa juga seperti anjing merayap lewat sungguh membuat aku membuka mata. Bagus, Lukman, pertarungan panggung ronde ketiga. Pasti akan menyiksamu dengan kejam, membuatmu tidak bisa hidup, mati pun tidak bisa. Babak ketiga, siapa kalah, siapa menang? Belum tentu. Pertandingan babak final. Pemenangnya akan menjadi juara pertama kompetisi Sekte Gunung Pendukung kali ini. Muridku, jangan buang waktu. Selesaikan dengan cepat, ambil juara pertama kompetisi sekte kali ini. Aku ingin membuat beberapa orang diam dan mengakui kekalahan dengan ikhlas. Aku tahu, Guru. Naik satu persatu terlalu lambat. Kalian semua naik semua bersama-sama. Kakak Ju terlalu sombong, jika banyak lawan satu dia pasti kalah. Naik satu persatu hanya akan membuat Kakak Ju mengalahkan satu persatu. Cepat gunakan formasi 4 simbol bergabung untuk melawannya. Formasi 4 simbol. Kalau begitu aku lihat kalian bersama. Seberapa besar kemampuan kalian? Ini? Formasi 4 simbol. Terlalu lemah. Baik. Sudah pasti Ning Wangqiu. Kamu pasti kalah. Sekarang serahkan token tetua besar. Nanti aku masih bisa membuatmu menyisakan sedikit harga diri. Yang kalah adalah mereka. Bukan muridku. Tidak tahu diri. Nanti begitu muridmu kalah, aku pasti akan membuatmu kehilangan muka. Lukman Siregar. Naik dan terimalah kematian. Yang menerima kematian adalah kamu. Guru. Naiklah dulu, tunggu sampai dupa ini habis baru bisa melepas. Lukman Siregar, aku, Dedi Sitompul, akan membuktikan aku lebih layak daripadamu untuk menduduki posisi pemimpin Sekte Gunung Pendukung. Sepertinya guru sampahmu hanya bisa mengajarimu seperti tikus sembunyi ke sana kemari. Gerakan selanjutnya, aku ingin lihat bagaimana kau menghindar. Guru, bolehkah aku melepasnya? Dupa belum habis terbakar. Tidak boleh dilepas. Lagi. Mencari mati. Ning Wangqiu, jika tidak menyerah, muridmu akan dipukul sampai mati.
Guru, Lepaskan saja. Lukman Siregar, kau pikir melepas satu pakaian bisa mengalahkanku? Hari ini, aku pasti akan menginjakmu dengan keras, membuatmu tidak bisa bangkit selamanya. Anak ini di tubuhnya ternyata selama ini memakai baju besi meteorit seberat ribuan jin ini. Tetua Agung, kau benar-benar telah mengajar monster seperti apa? Palma naga berenang serang langsung dengan keras tangkap dan sambung dari jarak dekat. Berani melukai muridku. Matilah kau. Palma naga bersatu. Ini kekuatan guru yang sesungguhnya. Sepertinya pemahamanku tentang Palma naga berenang masih di tahap awal saja. Bahkan tidak bisa menahan 1% dari kekuatanku. Terlalu lemah ya. Bagaimana mungkin Ning Wanqiu begitu kuat kehidupan sebelumnya? Dia jelas hanya seorang pecundang yang tak berani bertindak. Ini, apa aku tidak sedang bermimpi? Ketua-tetua dengan satu telapak tangan langsung memukul terbang Tetua Chang. Mustahil. Tetua Chang adalah di dalam sekte gunung pendukung kita, yang kedua setelah pendiri utama dan wakil pendiri ahli nomor 3. Bagaimana bisa dikalahkan oleh kekuatan yang bahkan lebih rendah dari ketua-tetua kita dalam satu serangan? Tetua Shu, menurutku kau sudah pikun ya? Apa kau sampai sekarang belum melihat bahwa ketua-tetua sedang menyembunyikan kekuatan? Ketua-tetua? Ternyata menyembunyikannya begitu dalam. Tidak kusangka. Kali ini kami semua salah melihat. Muridku, telapak tanganku tadi, berapa persen yang kau kuasai? Guru, kira-kira hanya 80%. 80%? Cukup lumayan. Melihat sekali saja sudah menguasai 80% pemahaman anak ini. Bahkan lebih luar biasa dari diriku dulu. Ning Wanqiu, hari ini aku salah lihat. Kau ternyata menyembunyikan begitu dalam. Menyembunyikan? Aku tak pernah berniat menyembunyikan. Hanya saja kalian terlalu lemah. Sama sekali tidak layak untukku bertindak. Hahaha, lemah? Sombong. Kau benar-benar mengira tadi secara kebetulan mengalahkanku, lalu bisa dengan mudah mengendalikanku. Aku beritahu kau, pukulan tadi aku hanya menggunakan 70% kekuatan saja. Benar, guruku masih memiliki pil yang bisa meningkatkan kekuatan secara instan, yang belum diminum. Dia sama sekali belum menggunakan kekuatan sebenarnya. Kalian pada akhirnya akan diinjak-injak oleh guruku. Ning Wanqiu, oh Ning Wanqiu, di kehidupan sebelumnya aku Dedi Sitompul salah pandangan sekali. Kehidupan ini pasti tidak akan salah untuk kedua kalinya. Ning Wanqiu, sudah berakhir. Kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Hati-hati guru, pil tenaga ini bisa menguras umur dan meningkatkan kekuatan seketika. Tidak apa-apa. Meskipun dia makan banyak pil, dia tidak akan menjadi harimau yang menguasai hutan. Cukup, Chang Kui. Sebelumnya kau menyerang murid, sudah melanggar aturan. Sekarang kau harus menyerah dan menerima hukuman sekte. Menyerah? Ahmad Manurung, dunia ini memang siapa yang tinjunya besar, dialah yang berkuasa. Menyuruhku menyerah? Kau harus punya kemampuan untuk itu, kurang ajar. Karena kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tetua Chang terlalu sombong. Kali ini dia menyinggung wakil pemimpin sekte, dia akan merasakan akibatnya. Tetua Chang terlalu dominan. Dia tidak mau kalah sedikit pun. Kali ini ditegur oleh wakil pemimpin, mungkin bukan hal buruk. Ahmad Manurung, Ahmad Manurung. Ku beri kau sedikit kepercayaan, kau benar-benar keterlaluan ya. Aku akui, biasanya kekuatanku memang kalah darimu, tapi setelah meminum pil tenaga, situasinya berbalik.
Kekuatan Chang Kui memang meningkat pesat, sudah mendekati maestro bela diri. Tapi kekuatan Ahmad Manurung masih kurang, dia akan kalah. Kata-kata tetua utama kurang tepat. Kekuatan wakil pemimpin selalu mengungguli tetua Chang. Dia tidak mungkin kalah. Benar, tetua utama. Kekuatanmu sekarang mungkin lebih kuat dari kami, tapi dalam hal membaca orang, jembatan yang kami lewati lebih banyak dari jalan yang kau lalui. Bodoh. Tetua utama, apa maksudmu? Tidak mungkin. Kekuatan Chang Kui bagaimana bisa meningkat begitu drastis? Cukup, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Telapak tangan penghancur hati. Telapak tangan penghancur hati. Wakil pemimpin. Wakil ketua sekte. Wakil ketua sekte mana mungkin dikalahkan oleh tetua Chang? Kekuatanmu. Mustahil. Ahmad Manurung, sudah kubilang kamu tidak bisa menghentikanku. Sekarang ketua sekte Gunung Pendukung sedang dalam pengasingan. Di seluruh sekte Gunung Pendukung tidak ada yang bisa mengalahkanku. Tetua utama, cepat pergi ke gunung belakang, undang ketua sekte keluar. Sekarang kekuatan Chang Kui sudah mendekati maestro bela diri. Hanya ketua sekte yang bisa menghadapinya. Baru ingat ketua sekte sekarang? Sudah terlambat. Ning Wangqiu, hari ini aku awalnya berniat hanya merebut posisi tetua utama, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan melumpuhkan kalian guru dan murid berdua. Chang Kui, jangan mimpi. Jangan salah paham, ketua sekte hanya sementara dalam pengasingan. Begitu dia keluar dan tahu kau bertindak seenaknya, tahu apa akibatnya. Kali ini, aku tidak salah lihat orang. Tetua Chang, sebelum semuanya membesar, berhentilah. Jika menunggu ketua sekte keluar, hahaha. Ketua sekte sedang dalam pengasingan. Di seluruh sekte Gunung Pendukung tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku hanya menyingkirkan 2 sampah. Kalian pikir, setelah ketua sekte keluar, dia akan menghukumku demi 2 sampah. Guru Chang Kui sudah gila, kamu pergi cepat. Aku akan menahannya. Murid bodoh, kamu bahkan lebih lemah dariku, bagaimana bisa menahannya? Tapi, Biarkan aku, Chang Kui. Hari ini suasana hatiku sedang baik. Jadi aku hanya akan melumpuhkanmu dan menyisakan nyawamu. Omong kosong. Lihat aku melumpuhkanmu dengan 1 telapak. Apakah ini Ilmu jentik jari sakti. Ilmu jentik jari sakti. Ilmu jentik jari sakti dan palma naga berenang semuanya adalah ilmu sakti dari pintu 8 arah. Tetua Agung juga bermarganing. Apakah Tetua Agung dengan pintu 8 arah pasti ada hubungannya dengan kaisar wanita itu? Ning Wangqiu, karena kau begitu hebat, mengapa di kehidupan sebelumnya kau menyembunyikan kemampuanmu? Aku tahu pasti kau di kehidupan sebelumnya tidak pernah menganggapku sebagai murid, makanya kau selalu menyembunyikannya dariku. Ning Wangqiu? Kau sebenarnya siapa? Tetua Agung dari sekte Kaoshan, Ning Wangqiu. Tidak mungkin. Dengan kekuatanku sekarang sudah sebanding dengan sebagian besar pemimpin sekte tingkat 3, tapi masih belum bisa mengalahkanmu. Kau pasti berasal dari sekte tingkat 2. Terserah kau percaya atau tidak. Chang Kui, sekarang kau mengaku salah dan tunduk masih belum terlambat. Jangan sampai kau mencelakai dirimu sendiri. Hahaha, mencelakai diri sendiri? Ahmad Manurung, kau pikir hari ini hanya dengan Ning Wangqiu kalian bisa dengan mudah mengalahkanku? Chang Kui, palma penghancur hatimu sudah dihancurkan oleh Tetua Agung. Apakah kau masih mau berjuang sia-sia? Menghancurkan palma penghancur hatiku. Lalu bagaimana? Aku masih punya ilmu bela diri yang lebih hebat. Chang Kui, kau makan begitu banyak pil kekuatan. Apakah kau tidak takut mati? Kau tidak tahu apa-apa. Aura ini adalah maestro bela diri. Apakah Chang Kui sudah mencapai level maestro bela diri? Mustahil. Maestro bela diri Tamas Chang Kui sudah gila, kita semua akan mati sekarang. Ning Wangqiu, bukankah kau sangat hebat? Serangan selanjutnya ini, kau harus siap menerimanya. Jurusan tinju ini. Ini adalah jurus dari sekte tinju besi, sekte tingkat 2, 3 jurus tinju besi.
Chang Kui, bagaimana kau bisa menguasai jurus ini? Kau katak dalam tempurung. Hal-hal yang tidak kau ketahui masih banyak kau. Wakil Ketua Sekte. Hari ini kita hanya membawa sedikit orang pergi. Bagaimana jika orang-orang Sekte Gunung Pendukung tidak setuju menjadi bawahan kita? Tenang saja. Aku dan kakakku sudah lama dengan tetua Sekte Gunung Pendukung Chang Kui telah membuat kesepakatan dengan dia sebagai orang dalam hal ini pasti berhasil. Meskipun begitu, Sekte Gunung Pendukung juga dengan beberapa sekte tingkat 2 lainnya menjalin hubungan baik. Jika kita memaksakan kekuasaan mereka melawan, Kalau bicara tentang dukungan di belakang Sekte Tinju Besi berdiri Sekte tingkat 1 8 gerbang dan lagi aku dan ketua sekte itu adalah kehormatan untuk menyajikan teh untuk permaisuri. Berdasarkan ini saja, siapa yang berani membandingkan latar belakang dengan kita? murid bodoh sampai lupa bahwa sekte tinju besi kita yang berdiri di belakang adalah permaisuri. Dengan begitu, bahkan jika sekte tingkat 2 itu datang bersama juga tidak bisa melawan kita. Dan Towo. Ayo pergi di depan, seharusnya adalah Sekte Gunung Pendukung. Guru benar-benar memiliki rencana cadangan. Ning Wan Qiu, meskipun kau menyembunyikan kekuatanmu, bagaimana? Bukankah kau akan tetap kalah oleh guruku? Sudah kubilang pandanganku tidak akan salah lagi. Guru, Tenang, bertarunglah denganku, dia tidak layak. Ning Wang Qiu, terimalah kematian. Tinju keluar tanpa tenaga tinju kembali seperti lumpur. 3 jurus tinju besimu dibandingkan dengan ketua utama Sekte Tinju Besi Tiewudi jauh berbeda. Mencari mati. Mustahil. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Tapi kau bisa menangkisnya semudah itu. Pukulanmu kekuatannya seperti kapas, kecepatannya seperti siput. Terlalu lemah, bukan begini cara memukul. guru benar-benar kuat. Kekuatan Chang Kui sekarang sudah mencapai maestro bela diri. Meskipun berkat pil kekuatan yang memaksakan peningkatan, tapi tetap nyata sebagai petarung maestro. Dulu aku pikir kemampuan guru tidak seberapa. Apa? Guru sudah menjadi maestro bela diri, kenapa masih kalah dari Ning Wan Qiu? Ning Wan Qiu, kau wanita jalang? Kenapa kau menipuku di kehidupan sebelumnya? Kenapa kau menipuku? Ada di si Tompul. Lihat dirimu sekarang, pasti kau menyesal. Tapi di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Sejak kau dikuasai keserakahan dan hanya mengejar keuntungan. Kau sudah ditakdirkan kalah telak. Kenapa? Kenapa aku sudah maestro agung, tapi masih belum bisa mengalahkanmu? Di matamu aku hanya melihat hasrat kuat akan kekuasaan dan kekuatan. Kau sudah lama lupa niat awal belajar bela diri. Bila niat awal hilang, bagaimana bisa mengalahkan musuh? Kau sungguh konyol, kekuatanmu hanya sedikit lebih kuat dari diriku. Apa hakmu untuk mendidikku? Kau pikir kau permaisuri baji seperti Ning Zhenyu? Tidak terima? Tentu saja tidak terima. Baik. Kalau begitu, aku akan menggunakan cara yang kau terima untuk menghancurkanmu. 3 jurus tinju besi kok ketua-tetua juga bisa? Mustahil. Bagaimana kau bisa menggunakan 3 jurus tinju besiku? Berhenti, siapa kau? Sepertinya Chang Kui si pecundang itu belum berhasil. Benar-benar tidak berguna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita masuk paksa. Hari ini bahkan jika dewa pun turun, tak akan bisa menghentikan Sekte Gunung Pendukung menjadi bawahan Sekte Tinju Besi. Ning Wang Qiu, kau berani-beraninya kau menghancurkanku. Berani-beraninya kau menghancurkanku. Memangnya kenapa kalau aku hancurkan? Kau mati. Kalian semua akan mati. Chang Kui, semua ini karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ahmad Manurung, jangan sok berkuasa di sini. Sejujurnya, aku beritahu kau, sebentar lagi orang dari Sekte Tinju Besi akan datang untuk mengambil alih Sekte Gunung Pendukung. Saat itu mereka pasti akan membalaskan dendamku. Bajingan Chang Kui, berani kau bekerja sama dengan orang luar untuk melawan Sekte Gunung Pendukung? Hanya saling membutuhkan. Mereka ingin mengambil alih Sekte Gunung Pendukung, dan aku butuh 3 jurus tinju besi.
untuk meningkatkan kekuatanku. Tetua Shu. Ini menyangkut hidup mati sekte. Tolong segera panggil ketua sekte keluar. Baik. Tunggu, ketua sekte sedang menerobos ke petarung maestro. Jangan ganggu dia. Hanya sekte tinju besi yang remeh. Serahkan padaku saja. Hanya sekte tinju besi yang remeh, Ning Wangqiu. Dua ketua sekte tinju besi adalah petarung maestro sejati. Kau pikir kau tak terkalahkan? Omong kosong. Bodoh. Tetua Ning. Aku tahu sekte tinju besi tidak ada apa-apanya. Serahkan padaku. Sombong sekali. Mari kita lihat siapa yang begitu meremehkan sekte tinju besi hingga tak memasukkannya dalam pandangan. Budi Nasution. Wakil ketua, akhirnya kau datang. Dedi Sitompul. Apa kau juga akan mengkhianati sekte? Wakil ketua, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Mulai besok, sekte Gunung Pendukung tidak akan ada lagi. Aku hanya membuat pilihan yang paling tepat. Pengkhianat. Ning Wangqiu, kau menyembunyikan kekuatanmu, lalu kenapa? Di hadapan sekte tinju besi, sekte kelas 2, semuanya sia-sia. Dan Lukman Siregar, sekarang aku punya sekte tinju besi sebagai pendukung. Kau akhirnya tetap kalah. Murid baik. Kau membuat pilihan yang tepat. Setelah gurumu menguasai sekte Gunung Pendukung, kau akan menjadi murid senior utama. Guru mengajar dengan baik. Tidak berguna. Bukankah kau bilang semuanya di sini diserahkan padamu? Kami hanya perlu datang dan mengambil alih sekte Gunung Pendukung. Beginikah caramu membiarkanku mengambil alih? Wakil ketua, awalnya semuanya berjalan lancar, tapi terjadi sedikit kesalahan di tengah jalan. Tiba-tiba seseorang datang mengacau. Mengacau? Benar. Dia tidak hanya menggagalkan rencana kita, dan entah dari mana diam-diam mempelajari 3 jurus tinju besi. Apa? Berani mencuri ilmu rahasia sekte tinju besi kami? Berani sekali? Benar, bukan hanya itu. Dia bahkan dengan sombong berkata tidak pernah menganggap sekte tinju besi ada apa-apanya. Dengan mudah dia bisa menghancurkan sekte tinju besi yang sepele ini. Sekte tinju besi yang sepele? Baik, bagus. Siapa yang tidak tahu diri tunjukkan padaku. Dia itu, Ning Wangqiu, Penatua Agung Sekte Gunung Pendukung. Orang ini kenapa memberiku rasa akrab? Sepertinya pernah kuliah di suatu tempat. Ning Wangqiu. Tunggu. Dia bermarga Ning. Mungkinkah kau... Namamu Budi Nasution. Tia Budi itu siapa bagimu? Nona kecil, kau kenal kakak angkatku. Kakakmu saja tidak berani panggil aku begitu. Kau cukup berani. Hahaha, benar-benar lucu. Di seluruh timur daratan kakakku Tie Wudi hanya takut pada satu wanita, yaitu Kaisar Wanita. Dibandingkan dengan Kaisar Wanita, kau ini apa? Kaisar Wanita. Hanyalah orang bodoh yang bodoh. Dan mudah percaya pada orang lain. Kurang ajar. Berani tidak hormat pada Kaisar Wanita. 10 nyawamu pun tidak cukup. Mendengar itu, kau belum pernah melihat Kaisar Wanita. Tentu saja wakil ketua kami pernah melihat. Bahkan secara pribadi menyajikan teh untuk Kaisar Wanita. Oh, benarkah? Aku tentu saja. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Banyak orang yang melihat jika suatu hari kata-katamu sampai ke telinga Kaisar Wanita. Aku belum pernah melihatnya. Iya, lalu kenapa? Apa kau pernah melihatnya? Wakil ketua, bukankah Anda bilang Anda menyajikan teh untuk Kaisar Wanita? Itu ketua utama yang pergi. Aku hanya dari kejauhan melihat punggung Kaisar Wanita. Aku ingat punggung Ning Wangqiu ini sangat mirip dengan Kaisar Wanita. Apa dia... Tidak. Betapa terhormatnya Kaisar Wanita mana mungkin datang ke sekte Gunung Pendukung tempat semiskin ini. Adik Tie Wudi ini sungguh lucu. Sudah, sekarang kau pergi saja. Tadi itu kuanggap tidak terjadi. Menyuruhku pergi, kau tahu apa yang kau katakan. Ning Wangqiu, kau pikir kau siapa? Berani menyuruh wakil ketuaku pergi cari mati. Wakil ketua sekte ketua utama sudah tahu beritanya, sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Apa? Kakak datang? Tidak bisa, masalah menganeksasi sekte Gunung Pendukung adalah kejutan yang aku siapkan untuk kakak sekarang. Kakak sudah datang, aku harus segera menyelesaikannya.
Cukup, aku tidak punya waktu untuk buang-buang dengan kalian yang tunduk pada sekte tinju besi akan hidup yang melawan mati. Wakil Ketua Sekte, tidak bisa dibiarkan begitu saja perempuan jalang Ning Wangqiu itu jika tidak akan menimbulkan masalah besar. Benar, wakil ketua sekte kita harus balas dendam untuk guruku. Apa? Kalian berdua guru dan murid sedang mengajariku apa yang harus dilakukan. Tidak berani. Barang yang tidak berguna seorang oportunis. Kau pikir kau hebat. Tetua Ning, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketua tidak ada. Kami semua mendengarkannya. Tenanglah, aku sudah berjanji pada ketua kalian, aku pasti akan melindungi kalian semua. Guru sekte tinju besi adalah sekte kelas 2, tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Bagaimana jika kita tunjukkan kelemahan dulu saja? Menunjukkan kelemahan? Kau terlalu meremehkan gurumu. Tunduk atau mati. Sudah dipikirkan? Budi Nasution ingin membuat sekte gunung pendukung tunduk. Kalahkan aku dulu. Kau sudah kurang ajar. Yang kurang ajar adalah kau. Tadi ku katakan jika kau mundur, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kau tidak mundur, maka jangan menyesal. Aku menyesal. Omong kosong. Aku Budi Nasution bertindak selalu tegas dan tidak pernah ingkar, tidak pernah menyesal karena kau begitu tidak tahu diri. Jangan salahkan aku. Lihatlah, satu pukulan ku kalahkan kau. Kata jadi prajurit Maharaja Maestro ini mustahil. Kata jadi prajurit maksudnya apa? Kata jadi prajurit yaitu mengalahkan musuh dengan irama. Ini butuh kekuatan energi yang sangat kuat sebagai penopang petarung maestro biasa tidak bisa melakukannya. Siapapun yang bisa melakukan kata jadi prajurit adalah Raja Maestro. Raja Maestro kekuatan tetua besar begitu kuat, padahal kita dulu hina dia, nggak tahu diri. Ning Wangqiu, kamu sehebat itu. Kenapa di kehidupan sebelumnya kamu sembunyi? Jika kamu tidak sembunyi, sekarang bagaimana aku bisa berguru pada Zhang Kui? Kamu pantas mati, kamu memang pantas mati. Yang bisa melakukan kata jadi prajurit dengan kemampuan seperti itu, kamu di seluruh timur daratan pasti bukan orang biasa. Kamu sebenarnya siapa? Ingin tahu identitasku? Kamu belum pantas. Suruh kakakmu yang datang baru sebanding. Cukup. Jangan kira karena punya sedikit kekuatan kamu bisa sombong. Kakakku juga Raja Maestro. Kekuatannya tidak kalah darimu. Tiwudi memang hebat, tapi tetap bukan lawanku. Kamu tahu kan abangku, dia akan segera datang ke sekte gunung pendukung. Dengan sifatnya, jika dia tahu kau begitu sombong, pasti dia akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Berani main tangan denganku? Kau pikir Tiwudi berani? Setelah dia bertemu denganku, pasti dia akan berlutut dan menunduk. Berlutut dan menunduk? Kau pikir kau pantas? Bisa membuat kakakku Tiewudi berlutut dan menunduk. Di seluruh timur daratan hanya satu orang, yaitu Yang Mulia Permaisuri. Kamu mungkin punya sedikit kekuatan, tapi dibandingkan dengan Yang Mulia Permaisuri, sungguh bagaikan perbedaan antara kunang-kunang dan bulan purnama. Tuan Wakil Ketua Sekte, menurutku, Ning Wangqiu ini tidak menghormati Anda dan kakak laki-laki Anda, dan juga Yang Mulia Permaisuri, sama sekali. Sombong dan tidak sopan sekali. Saya sarankan begitu Ketua Sekte tiba, langsung bunuh orang ini di tempat untuk menegakkan keagungan permaisuri kita. Dedi Sitompul, sekarang kau hanya bisa melakukan hasutan dan provokasi trik kecil seperti ini. Lukman Siregar, diam kau. Tunggu sampai Ketua Sekte tiba, kau juga tidak akan lolos dari kematian. Lapor Tuan Besar, berita dari pintu 8 arah. Katakan. Pemimpin sementara pintu 8 arah, Andi Ginting, memerintahkan 3 hari lagi akan diadakan upacara penobatan ketua baru, mengundang semua pahlawan dunia. Orang munafik ini begitu terburu-buru duduk di kursi ketua pintu 8 arah. Aku sudah bilang, hilangnya permaisuri pasti ada hubungannya dengan dia. Tuan Besar, jadi kita akan pergi? Tentu saja harus pergi. Setelah urusan sekte gunung pendukung ini selesai, aku akan pergi ke pintu 8 arah. Bahkan jika aku Tiewudi hancur lebur, tidak akan membiarkan orang munafik ini berhasil. Ayo. Ya. Begitu Tuan Besar tiba, kau juga tidak akan luput dari kematian. Kenapa? Kenapa aku begitu takut dan gentar? Kenapa bahkan melihat Ning Wangqiu saja aku tidak punya keberanian? Sial. Budi Nasution, jika kau tidak percaya berani bertaruh denganku. Kau mau bertaruh apa? Bertaruh bahwa kakakmu Tiewudi setelah melihatku akan berlutut dan memberi hormat padaku.
Wakil ketua, jangan terima taruhannya. Dia jelas ingin mengulur waktu. Betul, Wakil Ketua. Cukup. Diam kalian. Aku punya pertimbangan sendiri. Aku terima taruhanmu. Jika aku kalah, terserah kau. Tapi jika kau kalah, aku akan mencabut kemampuanmu saat itu juga. Baik. Baik sekali. Di mana murid sekte tinju besi mulai. Formasi 4 pembunuh tinju besi. Karena kau sudah menerima taruhan, apa maksudmu dengan ini? Karena sudah menerima taruhan, apa maksudmu ini? Taruhan, konyol. Kau pada kakakku dan permaisuri sangat kurang ajar. Hanya ada satu jalan, mati. Kau pikir aku akan setuju bertaruh denganmu? Biar kau mengulur waktu. Wakil ketua sekte memiliki pikiran dalam, memancing musuh masuk. Aku kagum. Tentu saja, aku tidak sebodoh dirimu. Ning Wangqiu, hari ini akhirnya kau tak bisa lolos dari maut. Guru, hati-hati. Aku pernah dengar formasi 4 pembunuh tinju besi. Formasi ini terkenal di luar, pernah membunuh banyak petarung maestro. Tak apa. Tertawalah, sebentar lagi kau tak akan bisa tertawa. Formasi 4 pembunuh tinju besi kecil ini, apa hebatnya? Formasi 4 pembunuh tinju besi ini adalah harta berharga yang diberikan oleh permaisuri kepada sekte tinju besi. Di dalam formasi, setiap langkah adalah pembunuhan. Bahkan, raja tinju sepertimu di level petarung maestro, jika masuk ke dalamnya pasti mati. Oh ya? Benar atau tidak, kau akan segera tahu. Bunuh. Guru, hati-hati. Bagaimana dia bisa dengan satu gerakan menghancurkan formasi 4 pembunuh tinju besiku? Berani kau menyentuhku? Kakakku dan permaisuri tak akan melepaskanmu. Oh ya? Yang melukai adikku bunuh tanpa ampun. Kakakku datang, kau pasti mati. Kakak, akhirnya Anda datang. Orang ini kelihatan agak familiar. Kakak wanita ini tidak menghormati Anda dan Maharani sama sekali. Dia juga bilang kalau Anda datang, Anda sendiri harus berlutut dan minta maaf padanya. Sungguh keterlaluan. Dia bilang kalau aku datang harus berlutut padanya. Menarik. Komedi ini harus berakhir. Ning Wangqiu, tidak peduli seberapa kekuatan yang kau sembunyikan sebelumnya, sekarang kau akan menjadi arwah di bawah palu Tiewudi. Siapa bilang kalau aku datang harus berlutut padanya? Tiewudi lama tak jumpa. Menurutmu, bisakah aku membuatmu berlutut? Menjelang ajal baru cari muka dengan kakakku, sudah terlambat. Aku bilang kakakku hari ini tidak akan melepaskanmu. Diam. Ketua Sekte Tinju Besi, Tiewudi, menghadap Maharani. Menyambut kepulangan Maharani dengan kemenangan. Dia Maharani? Maharani yang mana? Bodoh, Maharani mana lagi? Tentu saja Maharani Bajining. Zen. Shuh. Kaisar perempuan Baji. Kau adalah kaisar perempuan. Budi Nasution, kau masih mau menyerangku? Budi Nasution tidak tahu kaisar perempuan datang. Mohon kaisar perempuan ampuni, mohon kaisar perempuan ampuni aku. Kaisar perempuan Baji, Ning Wangqiu. Kau ternyata adalah kaisar perempuan Baji. Aku celaka. Ternyata selama ini aku selalu berhadapan dengan pendekar terkuat di timur daratan. Aku pasti mati. Ning Wangqiu. Ning Zhenyu. Seharusnya aku sudah bisa menebak, tidak kusangka kaisar perempuan Baji ternyata di sekte gunung pendukung kita diam-diam tinggal selama 3 tahun. Cangkui orang kemari. Bawa pengkhianat ini ke gunung belakang. Serahkan pada ketua sekte. Baik. Guru, aku bilang, kenapa setiap kali begitu tenang dan tidak tergesa-gesa? Ternyata dia adalah kaisar perempuan ya, benar. Dengan begitu semuanya, jadi masuk akal. Kaisar perempuan, 3 tahun lalu, apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa kau menghilang selama 3 tahun? Apakah itu Andi Ginting, orang kecil itu? Kita bicarakan nanti, kalian bangun dulu. Baik. Bodoh, cepat bangun. Kaisar perempuan adikku memang tidak tahu identitasmu. Mohon Kaisar perempuan bermurah hati, hukum dengan ringan. Mohon Kaisar perempuan ampuni. Mohon Kaisar perempuan ampuni aku. Budi Nasution, tadi kau tidak bersikap seperti ini. Kaisar perempuan jangan bercanda denganku. Kalau aku tahu sejak awal identitasmu tadi, aku mana berani bicara seenaknya padamu. Tiwudi, serahkan padamu untuk urus di sini. Setelah selesai, temui aku. Patuh, Tuan. Ning Wangqiu, kau berhenti. Ning Wangqiu. Berhenti nanti. Guru, akulah muridmu. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah menjadi muridmu. Hanya saja di kehidupan ini ada sedikit kesalahan. Itu Lukman Siregar bajingan itu mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku. Mohon guru lihat sendiri. Dedi si Tompul ini benar-benar tidak tahu malu. Dedi si Tompul, kukira kau hanya seorang pengkhianat. Kemana angin bertiup, ke situ kau condong. Tapi tidak kusangka kau begitu tidak tahu malu. Gurumu adalah Cangkui, bukan aku. Tidak bisa, guru. Hari ini kau harus terima aku sebagai murid. Kalau tidak, nanti mereka pasti balas dendam padaku. Kau sudah terima Lukman Siregar. Terima satu lagi, apa salahnya? Dasar pengkhianat, sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan muridku. Yang mulia permaisuri bodoh ini, serahkan padaku untuk urus anggap ini penebusan dosaku. Muridku, ayo kita pergi. Jika tahu akan begini, mengapa dulu? Guru Ning Wangqiu dasar kemarat, dasar pelacur. Apa yang kurang dariku? Tidak sebanding dengan Lukman Siregar. Kenapa aku terlahir kembali tetap berakhir seperti ini? Aku tidak rela. Muridku, kau tahu setelah mengetahui identitas guruku, tidak ada yang ingin kau tanyakan? Tidak peduli apapun identitas guru, aku akan selalu menjadi muridmu. Lagi pula, saat guru ingin mengatakannya, pasti akan memberitahuku. Kesan yang kau berikan padaku tidak seperti usiamu yang seharusnya. Mengapa? Terlalu dewasa dan matang. Saat aku berhadapan denganmu, rasanya seperti menghadapi pria paruh baya berusia 40 atau 50. Mungkin. Aku ini pria paruh baya? Menjadi muda kembali? Aku tidak percaya. Baginda, saya... Aku tahu kau ingin tahu rahasia 3 tahun lalu. Memang seperti yang kau pikirkan. 3 tahun lalu, dialah yang mengkhianatiku. Sudah kuduga. Itu Andi Ginting bocah itu. Dia masih berpura-pura seolah tidak tahu apa-apa. Sialan. Tapi guru, 3 tahun lalu, Anda adalah satu-satunya maestro agung di Dongzhou. Di seluruh Dongzhou, seharusnya tidak ada orang yang bisa menandingi Anda. Jika Andi Ginting juga telah mencapai maestro agung... Apa? Kau bilang Andi Ginting, dia 3 tahun lalu sudah mencapai maestro agung? Andi Ginting menguasai tenaga dalam yang lembut. Sangat pandai menyembunyikan kekuatannya sendiri. Dulu, itu salahku terlalu percaya padanya. Sampai dia menggunakan aura dingin. Kegelapannya, satu telapak tangan ke dalam tubuhku. Baru aku sadar. Sudah terlambat. Bajingan pengkhianat guru itu. Aku akan pergi sekarang menghabisinya. Berhenti. Tiwudi, jika kau pergi sekarang, kau mau mati? Baginda, hidupku kau berikan. Terserah aku. Aku akan mengembalikannya. Bodoh. Aku menyelamatkanmu agar kau menghargai hidup, bukan untuk mati sia-sia. Lalu bagaimana sekarang? Ku dengar kabar Andi Ginting bocah itu mengumumkan ke seluruh dunia 3 hari lagi dia akan naik jabatan kepala pintu 8 arah. 3 hari lagi? Masih ada waktu. Maharani, apa maksudmu? Kau bilang 3 hari lagi kita akan menyerang pintu 8 arah. Tentu kita harus kembali. Tapi 3 tahun ini, Andi Ginting sudah bersiap. Pasti posisinya di dalam pintu 8 arah sudah kuat. Jadi kita harus melakukan semua persiapan sebelum kembali. Maharani, dulu dia yang menyergapmu dari belakang baru menang. Sekarang kekuatanmu pulih, dia bukan lawanmu. Tidak.
Selama 3 tahun ini, kemampuannya pasti tidak berdiam diri. Terlebih lagi aura dingin kegelapan miliknya sangat aneh. Kecuali memiliki tenaga dalam yang sangat panas dan kuat, mustahil melawannya. Tenaga dalam yang sangat panas dan kuat itu tidak mudah. Kecuali mencari seorang jenius langka dalam latihan. Tapi di mana kita mencarinya? Orang itu sebenarnya tidak sulit dicari. Maharani, jangan bercanda denganku. Aku tidak bercanda. Jenius latihan itu ada di depan matamu. Maksudmu dia? Ketua besi, apa yang kau lakukan? Maharani, dia benar-benar seorang jenius latihan. Tapi, dia baru saja membuka meridian. Untuk berlatih hingga sangat panas dan kuat, kalau tidak ada halangan butuh beberapa tahun. Tidak apa. Muridku hanya jalur cadanganku. Aku punya cara lain untuk melawan aura dingin kegelapan. Cara apa? Sekte Matahari Jatuh, Edi Marbun. Edi Marbun? Ahli penempa senjata itu? Benar. Aku akan minta bantuan Edi Marbun untuk membuatkan sarung tangan yang menahan dingin. Dengan begitu, aura dingin kegelapan tidak perlu dikhawatirkan. Bagus sekali. Kita berangkat sekarang. Jangan bicara. Kalau begitu mati. Tetua Gongsun. Menurutmu, guruku yang baik sebenarnya bersembunyi di mana? Aku mencarinya 3 tahun tidak pernah ketemu. Tuan Pintu, aku tidak tahu. Tetua Gongsun sebelumnya kan orang kepercayaan Ning Zhenyu. Kau benar-benar tidak tahu? Sekarang aku hanya bekerja untuk Tuan Pintu jika memang tahu keberadaan Ning Zhenyu. Pasti aku akan melapor ke Tuan Pintu. Sepertinya Tetua Gongsun terhadap aku, Tuan Pintu, sungguh setia ya. Lapor Tuan Pintu. Di ujung utara Zhongzhou, mata-mata sekte tinju besi menemukan jejak Ning Zhenyu. Saat ini dia sudah bergabung dengan Tie Wudi. 3 tahun mencari, akhirnya ada jejak guruku itu. Tidak sia-sia aku di Dongzhou menempatkan begitu banyak mata-mata. Mereka sekarang di sekte tinju besi. Tidak diduga pergi ke ujung barat. Ujung barat. Mungkinkah sekte Matahari Jatuh? Sepertinya guruku berniat ke sekte Matahari Jatuh cari Edi Marbun untuk lawan aku. Kebetulan Edi Marbun si tua itu selalu melawan aku. Tuan Pintu kali ini sekaligus dibersihkan. 2 iblis langit dan bumi. Tuan Pintu. Kalian berdua, bawa gumpalan lahir dari alam aura dingin kegelapan 100 tahun pergi ke sekte Matahari Jatuh. Bunuh Edi Marbun dulu. Lalu lumpuhkan Ning Zhenyu. Kemudian Ning Zhenyu bawa ke hadapanku. Aku ingin dia melihat sendiri aku naik menjadi Tuan Pintu 8 arah. Siap. Aura dingin kegelapan 100 tahun bahkan Maestro Agung tidak bisa menahannya. Guru, kali ini kau pasti mati. Tidak ada satupun penjaga pintu Edi Marbun ini. Benar-benar semakin tua semakin aneh. Tunggu. Ada apa? Ratu, ada yang tidak beres? Di sini. Terlalu sepi. Mungkin semuanya pergi makan. Apa masalahnya? Ini tidak beres? Kalian orang-orang sekte tinju besi pergi makan juga lenyap semua. Bahkan tidak ada suara. Kita masuk dulu, hati-hati. Baik. Awas. Hendra Lubis, Rizal Lubis. Ternyata kalian. 2 setan langit dan bumi. Kalian berdua tua bangka sedang apa di sini? Ternyata dari negeri dingin abadi 2 setan langit dan bumi. Mereka semua puncak maestro hanya selangkah lagi untuk masuk ke ranah Maestro Agung kekuatan luar biasa.
Tidak menyangka Andi Ginting mendapatkan kalian berdua sebagai penjagal. Saling membutuhkan. Andi Ginting memberi mereka ki dingin ekstrem. Hanya untuk membuatnya membantu mereka. Yang Mulia Ratu lama tidak bertemu. Ketua Sekte secara khusus memerintahkan kami berdua untuk mengantarmu dan Edi Marbun ke alam baka. Sekarang Edi Marbun sudah mati, giliran kalian. Dua tua bangka. Siap. Maharani, kami berdua bersatu, bahkan Maestro Agung tidak bisa mengalahkan kami. Ingin membalas dendam untuk Edi Marbun? Kau terlalu berharap. 1 pukulan tak cukup, 10 pukulan. 10 pukulan tak cukup, 100 pukulan. Hari ini kalian pasti mati. Kalau begitu lihat saja Maharani, apakah kau punya kemampuan itu? Maharani, aku bantu kau. Tiewudi, bertarung denganku, kau masih kurang hebat. Aku belum mengeluarkan jurus pamungkas. Jurus ketiga, tinju besi pemutus ombak. Adik, kenapa diam saja? Aku akan menahan Maharani. Kau cepat gunakan benda itu. Maharani, terima jurusku. Maharani, entah kau kultivasi Maestro Agung mampukah menahan gumpalan dingin 100 tahun? Palma naga berenang, awas. Maharani, awas. Mati. Muridku. Dasar bocah sialan, merusak rencanaku. Mati. Kakak, kau nggak apa-apa. Pergi, cepat pergi. Kaisar wanita baji yang mengamuk. Kita berdua bersaudara, pasti mati. Cepat pergi. Kaisar wanita, saat kita bertemu lagi nanti, itulah saat nyawamu berakhir. Muridku, kau tidak apa-apa? Guru, maafkan aku guru. Aku khawatir tidak bisa menemanimu balas dendam. Jangan asal bicara, guru pasti bisa menyelamatkanmu. Kenapa jadi begini? Percuma, guru. Hawa dingin itu sudah menjalar ke seluruh pembuluh darahku, menyumbat seluruh tubuhku. Bahkan dewa pun tak bisa menolong. Ada cara. Pasti ada cara. Tiewudi, yang kuberikan padamu itu, pil penyembuh 9 putaran itu? Bukan, Kaisar wanita. Pil penyembuh 9 putaran ini adalah kunci untuk memulihkan kekuatanmu sepenuhnya. Kau benar-benar ingin memberikannya padanya? Pil penyembuh 9 putaran ini bisa membantu seorang Maestro Agung untuk melangkah lebih maju. Kamu telan ini pasti tidak apa-apa. Permaisuri Tuan Lukman sudah meninggal, mohon tabah. Diam. Dia tidak mungkin mati, dia tidak akan mati. Andi Ginting. Aku, Ning Zhenyu, tidak akan membiarkanmu hidup atau aku bukan manusia. Permaisuri, sekarang Edi Marbun sudah mati. Kita tidak punya cara menghadapi aura dingin kegelapan Andi Ginting yang terbaik. Besok pintu 8 arah akan mengadakan upacara penobatan. Menurut hamba kita sebaiknya bersembunyi sementara dan menunggu kesempatan. Diam. Besok upacara penobatan pintu 8 arah. Aku akan membuat Andi Ginting membayar hutang darah. Hamba patuh. Permaisuri. Semuanya sudah siap-siap berangkat kapan saja. Ahmad Manurung, jaga jenazah muridku jangan sampai ada kesalahan. Permaisuri, tenanglah, hamba akan melakukan yang terbaik. Berangkat.
Lukman Siregar. Hidupmu sungguh penuh cobaan, untungnya kau menjadi murid permaisuri. Sayang, takdir tak adil. Hingga kau kehilangan nyawa. Kalian bilang, kalian bukan hanya tidak melukai Ning Zhenyu, malah terluka olehnya. Saat kritis, ada seorang pemuda yang menggantikan Ning Zhenyu menahan bola dingin berusia 100 tahun itu. Kami juga tidak menyangka situasi ini. Benar. Kalian juga tidak menyangka. Pasti bukan karena kalian tidak mampu. Andi Ginting, apa maksudmu? Kita hanya saling membutuhkan. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai atasan kami? Mencari mati. Kau sudah mencapai Maestro Agung? Setara denganku. Kalian pantas? Maafkan kami pemimpin gerbang adikku selalu terus terang menyinggungmu, mohon maaf pemimpin gerbang. Mulai sekarang kami berdua akan patuh padamu tanpa keraguan. Patuh padamu? Kata-kata itu cukup enak didengar. Tetua Gongsun sekarang Ning Zhenyu telah pulih dari luka upacara penerus tahta hari ini. Menurutmu, apakah dia akan datang? Aku tidak tahu. Hahaha, aku tebak dia pasti akan datang. Aku paling tahu sifat guruku ini. Sebelumnya aku masih hidup di bawah bayang-bayangnya. Tapi sekarang berbeda. Pemimpin gerbang sekarang Anda sudah mencapai level Maestro Agung, kekuatanmu hampir sama dengan Ning Zhenyu. Ditambah lagi kita sekarang memiliki kartu as aura dingin kegelapan. Bahkan jika Ning Zhenyu datang, dia hanya akan menjadi kekalahanmu. Kau benar. Sebelumnya aku menghadapinya harus menunggu kesempatan untuk menyerang diam-diam. Tapi sekarang aku berharap dia datang ke upacara penerus tahta hari ini. Dengan begitu, aku bisa di depan para pahlawan Timur Daratan mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Naik ke posisi pemimpin gerbang pintu 8 arah. Ilmu bela diri pemimpin gerbang tak tertandingi, tak terkalahkan di dunia. Upacara penerus tahta akan dimulai, ayo pergi. Maharani, perayaan ini baru dimulai. Yo. Berhenti. Kalian tidak boleh masuk. Bajingan, kau buta? Kau tidak tahu siapa aku? Tia Wudi, dari Sekte Tinju Besi. Tentu aku kenal kau. Tapi hari ini ketua pintu sudah memerintahkan siapapun dari Sekte Tinju Besi hari ini tidak boleh masuk ke pintu 8 arah kami. Kau mencari mati. Bukankah Andi Ginting hari ini baru saja mengadakan upacara suksesi? Sekarang kau sudah memanggilnya ketua pintu, terlalu cepat, kau terbiasa. Benar seperti yang dikatakan ketua pintu. Benar-benar ada yang meniru Maharani untuk mengacaukan upacara. Buta mata kau, ini yang benar-benar Maharani. Menurutmu aku percaya? Sebelumnya, ketua pintu sudah mengumumkan ke seluruh pintu Maharani terluka parah dan tidak sembuh, sudah meninggal dunia. Wasiat Maharani adalah agar ketua pintu meneruskan pintu 8 arah. Cih, memutarbalikan fakta, menjadikan hitam jadi putih. Andi Ginting ini benar-benar tidak tahu malu. Kurang ajar, Tia Wudi. Jika kau masih kepada ketua pintu kami berkata tidak sopan, awas kami tidak akan segan-segan. Kalian semua idiot. Berani kau, Tia Wudi. Hari ini pasti kau akan ditangkap. Menunggu hukuman dari ketua pintu. Ayo. Bergerak, dia bergerak. Apa yang bergerak? Dia bergerak. Mana mungkin mayat bergerak? Kau bercanda? Sungguh dia benar-benar bergerak. Kenapa berteriak? Dia bangkit dari kematian. Kurang ajar. Bukankah sudah kuperintahkan kalian menjaga? Bukankah ini jenazah kakak senior Lukman Siregar? Kenapa kalian malah cemas? Wakil kepala, dia bangkit. Kakak senior Chu, dia bangkit dari kematian. Bangkit? Mustahil. Bagaimana mungkin?
Ada denyut nadi. Anak ini ternyata pura-pura mati. Tapi denyutnya sangat kacau. Bagai ada 2 naga raksasa di dalam tubuhnya, berkelahi dan mengamuk. Aku pernah mendengar, ada seorang, jenius bela diri yang langka dalam 100 tahun. Karena salah menyerap, benda terkutuk yang langsung merenggut nyawa. Benda yang sangat ganas. Tapi orang ini bukannya mati, malah berkat fisiknya yang luar biasa, dia berhasil memurnikan benda terkutuk itu dan melompati gerbang surga, menjadi seorang ahli tak tertandingi. Jangan-jangan Lukman Siregar mengalami hal yang sama? Anak muda. Yang bisa kubantu, hanya ini. Nasibmu berubah jadi naga, atau tenggelam, atau jatuh dan lenyap. Terserah padamu sendiri. 3 tahun telah berlalu. Aku, Andi Ginting, akhirnya hari ini menduduki posisi ini. Ketua pintu, Tiewudi membawa wanita yang kamu sebut sebagai kaisar palsu itu menyerbu masuk. Aku tahu, kamu boleh turun. Semua masalah yang tersisa, hari ini akan kubereskan sekaligus, supaya tidak buang waktu lagi nanti. Selamat datang para pahlawan di pintu 8 arah. Aku Andi di sini mengucapkan terima kasih. Kalian sudah tahu, hari ini tujuan aku mengundang kalian ke pintu 8 arah. Yaitu untuk meminta kalian menyaksikan aku Andi menjadi ketua baru pintu 8 arah. Andi Ginting, apakah ketua pintu 8 arah sebelumnya masih hidup atau mati belum diketahui? Kamu begitu terburu-buru ingin menduduki posisi ketua pintu 8 arah, itu terlalu tidak berperasaan kan? Saudara ini tidak tahu beberapa waktu lalu. Aku sudah tahu guruku meninggal secara tidak sengaja. Meninggal secara tidak sengaja, aku merasa kematian gurumu ada hubungannya denganmu. Saudara ini bercanda. Aku sangat hormat pada guru. Mendengar berita kematian guruku, aku bersedih selama setengah bulan. Mana mungkin aku menyakitinya? Baiklah. Waktu yang baik telah tiba. Upacara suksesi dimulai sekarang. Jika ada pertanyaan lain, tanyakan saja nanti. Munafik. Hadirin. Aku umumkan hari ini upacara suksesi pintu 8 arah resmi dimulai. Andi Ginting. Andi Ginting. Sebelum ini, urus dulu pemakamanmu. Bukankah ini Yang Mulia Permaisuri? Bukankah Andi Ginting bilang dia sudah mati? Mati apanya? Andi Ginting itu munafik, mengada-ada mengaburkan pandangan kekuatan permaisuri tak tertandingi. Mana mungkin mati semudah itu? Palsu. Berani-beraninya kau meniru guruku, kau tahu. Apa akibatnya? Omong kosong, Andi Ginting. Dasar murid durhaka yang membunuh guru. Kalau bukan 3 tahun lalu kau menyerang permaisuri dari belakang. Hingga cedera parah dan hampir mati, apakah permaisuri akan menghilang 3 tahun? Sial, Andi Ginting, si munafik ingin menjadi pemimpin pintu 8 arah sampai tega mencelakai permaisuri. Andi Ginting, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau harus menjelaskan? Hadirin sekalian, sudah kujelaskan dengan jelas orang ini adalah palsu, bukan guruku sama sekali. Palsu ini bersekongkol dengan Tiewudi untuk merebut pintu 8 arah. Harap hadirin bijaksana menilai. Andi Ginting. Utang 3 tahun lalu. Hari ini harus dibayar. Palsu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tapi kau berani menghina guruku. Hari ini, pasti kubunuh kau. Bunuh aku? Kalau bukan dulu, aku sangat percaya padamu. Mana mungkin kau bisa berhasil. Dulu seharusnya aku tidak mengangkatmu dari tumpukan mayat. Cukup. Palsu, diam kau. Permaisuri tepat sasaran, kan? Kau panik? Betul sekali. Munafik yang tak segan melakukan apa saja, permaisuri tidak seharusnya menolongnya dulu. Mencari mati. Wakil Ketua Sekte, ada apa dengan Kakak Shu? Kenapa latihanmu begitu menyiksa? Sekarang tubuhnya bagaikan gunung berapi yang siap meletus kapan saja.
Dinginnya udara selama 100 tahun, dan tubuhnya yang sangat panas saling bertabrakan dan berbenturan. Jika sedikit saja salah langkah, dia akan hancur lebur. Lalu jika kakak Shu berhasil menyatukan dua kekuatan itu, apa yang akan terjadi? Jika berhasil menyatukannya, tentu dia akan seperti naga yang keluar dari kolam. Tak terkalahkan di dunia. Tak terkalahkan? Apakah bahkan Maestro Agung yang legendaris bukan lawannya? Benar. Dengan satu tepukan, dia bisa mengalahkan Maestro Agung. Benar-benar menakutkan. Sial, dia tidak akan bisa mengendalikan dua energi di dalam tubuhnya. Lukman Siregar, kamu harus bertahan. Sang permaisuri untuk menyelamatkanmu, tanpa ragu memberikan pil penyembuh 9 putaran yang bisa memulihkan kekuatannya. Sekarang dia pergi ke pintu 8 arah, entah hidup atau mati. Dia menunggumu setelah menerobos untuk menyelamatkan mereka. Sepertinya, kekuatanmu belum sepenuhnya pulih. Untuk melawanmu, itu sudah cukup. Sombong. Kekuatanku tidak hanya sebatas itu. Ayo lagi. Apa aku takut? Kau berhasil menembus Maestro Agung. Selamat. Tebakanmu benar, Guru. Aku tadinya berpikir, bagaimana cara memaksamu keluar? Tak kukira kau sendiri datang untuk mati. Kenapa kau begitu yakin bisa menang? Guru, oh guru. Kau masih naif seperti dulu. Sekarang kondisimu sudah tidak menguntungkan. Apa yang bisa kau andalkan untuk membalikan keadaan? Bermimpi? Aku hanya tahu sejak dulu, kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Orang sepertimu, ulat yang mengkhianati guru. Tuhan tidak akan membiarkanmu menang. Kita lihat saja nanti. Maharani, aku bantu kau. Tiewudi, lawanmu adalah aku. Brengsek kau orang tua ini, rasakan tinjuku. Sudah berakhir, Guru. Andi Ginting. Bersiaplah mati. Andi Ginting, mati kau. Gong Sun Yu. Aku sudah sejak awal sudah mengantisipasi langkahmu ini. Sejak awal aku sudah tahu kau tidak sungguh-sungguh tunduk padaku. Dalam hatiku pemimpin pintu 8 arah. Hanya Maharani seorang. Kau yang berhati kejam, pemberontak, sama sekali tidak pantas menjadi pemimpin pintu 8 arah. Saudara-saudara, Andi Ginting, makhluk keji ini, sama sekali bukan seperti yang kalian lihat sekarang, baik dan adil. Dirinya yang sebenarnya adalah seorang yang kejam dan hina. 3 tahun lalu, adalah Andi Ginting yang memanfaatkan kepercayaan Maharani padanya, menjebak Maharani, menyebabkannya terluka parah. Jadi, dia pergi menyembuhkan luka selama 3 tahun. Tujuan Andi Ginting melakukan ini adalah untuk menduduki posisi pemimpin pintu 8 arah. Andi Ginting, kau memang seorang pengecut, padahal tadi kau bilang ada yang memalsukan Maharani. Ternyata, sekarang semuanya hanya tipuan untuk kami. Orang yang tidak setia dan tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak berkeadilan, pasti akan mendapat azab. Diam kalian semua. Kau diam, Andi Ginting? Apakah hari ini kau masih ingin dengan mulutmu sendiri menutup mulut kami semua? Berani sekali. Jika ada yang bicara sembarangan lagi menjadi yang pertama, inilah akibatnya. Aku bilang dia kaisar wanita palsu. Dia memang kaisar wanita palsu. Ada yang keberatan? Andi Ginting, kamu marah karena dipermalukan, kan? Marah karena malu. Kemenangan ada di pihakku. Kenapa aku harus marah karena malu? Oh, begitu?
Aku rasa kau hanya menghibur diri sendiri. Kertas akhirnya tak bisa membungkus api. Bahkan jika hari ini kau paksakan menutupi semuanya, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap juga di depan semua orang. Diam kau. Cepat atau lambat, kau pengkhianat guru dan leluhur. Akan dicerca semua orang dan dihina. Nama burukmu akan abadi. Gong Sun Yu, bukankah lebih baik hidup tenang? Kau malah datang untuk mati. Guru, untuk menyelamatkan Gong Sun Yu, kau paksa menerima pukulanku. Energi es kegelapanku sudah merasuk ke dalam tubuhmu. Rasanya tidak enak, kan? Kaisar wanita, aku sudah siap untuk mati. Tidak layak kau selamatkan. Layak atau tidak, aku yang putuskan. Pasangan budak setia dan majikan yang baik. Melihat kalian begitu setia dan berbakti, aku juga akan berbuat baik. Mengirim kalian berdua ke neraka. Ini. Anak ini ternyata berhasil bertahan. Berhasil menggabungkan dua kekuatan yin yang murni. Ini sungguh di luar nalar. Wakil Ketua Sekte, apakah itu berarti Sekte Gunung Pendukung kita akan segera melahirkan seorang ahli super kuat? Tentu saja. Tidak kusangka, aku bisa satu sekte dengan ahli sekuat ini. Apakah nanti kalau keluar kita punya modal untuk pamer? Betul. Nanti berkat kakak Lukman, Sekte Gunung Pendukung kita mungkin bisa masuk ke dalam sekte kelas 1 di timur daratan. Benar. Dengan adanya Lukman Siregar, Sekte Gunung Pendukung kita akan semakin jaya. Pecah. Tingkat pemecah batas yin yang sekali langkah masuk gerbang surga berhasil. Bagus, nak. Bertahan di ujung maut. Bahkan hawa dingin berusia 100 tahun racun yang mematikan jika tersentuh pun tidak bisa mengambil nyawamu, malah membuatmu selamat dari malapetaka. Aku hanya beruntung saja. Oh iya, Wakil Ketua Sekte. Tadi kamu bilang guruku pergi ke pintu 8 arah. Benar. Gurumu sudah pergi ke pintu 8 arah sejak pagi. Meskipun lukanya sudah sembuh total, tetapi kemampuan dirinya mungkin tidak bagus. Kalau begitu aku sekarang segera pergi ke pintu 8 arah. Tunggu. Kemampuanmu sendiri sudah pulih seberapa hanya jika melampaui di atas Maestro Agung. Baru bisa yakin menghadapi Andi Ginting. Aku juga tidak tahu kemampuan seperti apa yang kumiliki. Tapi saat aku berlatih, aku seperti menguasai kekuatan baru. Kekuatan apa? Seperti perasaan ini. Sakit. Tidak tahan. Tadi ada apa? Aku merasa tiba-tiba ribuan jin menekan tubuhku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku pernah di sebuah buku kuno melihat penjelasan tentang kemampuan ini. Kemampuan ini disebut domain. Domain. Apa itu? Itu adalah seorang ahli tertinggi. Di sekitar dirinya membentuk semacam medan selama berada di dalam domain ini. Maka bisa menjadi tak terkalahkan. Ini terlalu hebat. Benar, hanya orang yang berada di atas Maestro Agung yang bisa menguasai energi sebesar ini. Di atas Maestro Agung. Tuh, Kakak Chu, dia sekarang. Dia. Anak hebat. Cepat selamatkan gurumu. Kamu sekarang sudah tak terkalahkan di dunia. Guru menang jadi raja, kalah jadi penjahat. Apa yang ada di pikiranmu? Apa kau menyesal datang ke sini hari ini? Menyesal? Aku menyesal. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu, dasar pengkhianat. Menyesal menyelamatkanku? Guru,
Tapi tahukah kau pada awalnya kau menyelamatkanku dan membawaku ke sekte gunung pendukung beberapa tahun itu? Aku menganggapmu seperti orang tua kandung aku memperlakukanmu seperti itu. Jangan berpura-pura, Andi Ginting. Orang sepertimu, bagaimana bisa tulus kepada orang di sekitarmu? Semua orang hanya kau manfaatkan hanya batu loncatan. Guru, kau salah. Apa yang kukatakan semuanya benar. Tapi sampai hari itu, secara tidak sengaja aku melihat kau sedang bicara dengan Gong Sun Yu. Sejak saat itu, aku mulai kecewa padamu. Aku mulai bersiap, merencanakan merebut posisi pemimpin pintu 8 arah. Percakapan. Percakapan apa? Apa kau lupa? 5 tahun lalu, kau dan Gong Sun Yu di belakang pintu 8 arah? Pembicaraan apa? 5 tahun lalu? Permaisuri, putra mahkota pintu sudah waktunya untuk menentukan. Bukankah sebaiknya diatur Andi Ginting? Aku punya rencana lain untuk ini. Sepertinya kau sudah tahu apa yang dibicarakan. Guru, aku adalah satu-satunya muridmu. Kenapa kau tidak bersiap mewariskan jabatan ketua padaku? Apa di hatimu? Aku tidak berarti. Jadi karena ini, Apa karena ini tidak cukup? Aku menganggapmu seperti orang tuaku sendiri. Tapi kau selalu menyembunyikan bakat dariku. Kau tidak pernah menganggapku sebagai muridmu. Karena kau begitu dingin. Dan aku harus membuat rencana lebih awal. Kau salah. Andi Ginting? Diam kau. Gong Sun Yu pecundang, masih ingin mengajariku sekarang? Tidak, aku ingin bilang. cukup. Tetua Gong Sun, jangan bicara lagi. Permaisuri, kenapa dia? Sudah terjadi. Sekarang membicarakan ini tidak begitu penting lagi. Aku mengerti. Sepertinya kalian tahu hari ini akan mati. Di sini mencari alasan apa? Agar aku bisa mengampuni kalian? Mau nyawaku? Kau harus bisa mengambilnya dulu. Mau ambil nyawaku? Kamu harus punya kemampuan untuk mengambilnya. Bu Guru, kamu benar-benar semakin kekanak-kanakan. 3 tahun lalu, kekuatanku masih di bawahmu saat itu. Kamu sudah kalah dariku sekali. Dan sekarang aku kekuatanku lebih unggul darimu. Siapa menang, siapa kalah. Langsung terlihat. Menggunakan prestasi masa lalu yang memalukan untuk selalu disebutkan. Andi Ginting, hanya itu kemampuanmu? Ning Zhenyu, kamu tidak benar-benar berpikir aku akan peduli dengan reputasi membunuh guru, sehingga tidak berani membunuhmu? Seperti dirimu yang tidak punya perasaan dan kesetiaan, orang yang berdarah dingin. Hal apa yang tidak seharusnya kamu lakukan? Jika begitu, maka sekarang kamu seharusnya lebih berlutut dan memohon padaku. Membuatku senang dengan permohonanmu. Mungkin aku akan mengingat ikatan masa lalu, mengampuni nyawamu. Bagaimana? Pikir-pikir. Kalau begitu, 8 tahun lalu, saat aku menyelamatkanmu, apakah aku juga harus mempertimbangkan apakah seharusnya aku menyelamatkanmu atau tidak? 7 tahun lalu, saat mengajarimu paman naga berenang, apakah aku harus mempertimbangkan apakah akan mengajarimu atau tidak? 6 tahun lalu? Diam, kamu diam. Kenapa? Apakah menyentuh titik lemahmu atau kamu merasa bersalah? Aku merasa bersalah? Bu Guru, untuk menjadi sukses banyak yang harus dikorbankan. Jika aku, Andi Ginting, 8 tahun lalu selamat secara kebetulan, maka aku ditakdirkan akan menjadi timur daratan. Bahkan tokoh utama seluruh benua. Apakah jika kamu menjadi tokoh utama, maka harus mengkhianati orang-orang di sekitarmu? Melupakan budi baik? Apakah jika kamu menjadi tokoh utama, maka harus membunuh guru dan mengkhianati sekte? Tidak setia dan tidak berbakti? Andi Ginting, meskipun dulu kamu jatuh miskin, tapi tekadmu kuat, tidak pernah merendahkan cita-cita luhur. Meskipun statusmu rendah, tapi penuh semangat, tidak terjebak dalam kebiasaan duniawi. Itu juga yang saat itu menjadi alasan aku menerimamu sebagai murid. Tapi aku tidak menyangka dalam beberapa tahun singkat, kamu telah dikuasai kekuasaan dan keinginan, membutakan hati nuranimu. Tapi aku tidak pernah menyangka hanya dalam beberapa tahun. Kamu sudah dibutakan oleh kekuasaan dan nafsu hati dan pikiranmu. Kamu yang sekarang sungguh membuatku kecewa, kamu juga tidak layak lagi menjadi muridku. Mulai hari ini kita putus hubungan guru-murid.
Guru. Jangan panggil aku guru. Aku tidak punya murid sepertimu. Baik. Yang Mulia Kaisar Wanita. Sekarang kau mainkan kartu perasaan. Apakah kau datang untuk membujukku bertobat? Kau terlalu banyak berpikir. Orang sepertimu tidak akan pernah tahu menyesal. Lagi pula memutuskan hubungan guru murid denganku. Bukankah itu juga yang kau inginkan? Bagus. Sudah cukup bicara? Sudah cukup, kau harus pergi sekarang. Andi Ginting, Kaisar Wanita telah memberimu kehidupan baru kau. Namun demi kepentingan pribadi mengkhianati dan membunuhnya. Kau benar-benar lebih kejam dari binatang. Gong Sun Yu manusia hidup untuk dirinya sendiri, jika tidak, langit dan bumi akan menghukum. Prinsip ini baru hari ini kau mengerti? Mulai hari ini, Kaisar Wanita dari pintu 8 arah akan menjadi sejarah dan aku, Andi Ginting, akan memimpin pintu 8 arah meraih puncak yang lebih tinggi. Kalian harus pergi sekarang. Gelombang kekuatan besar ini, pasti guru sedang melawan Andi Ginting itu bertarung. Guru memberikan pil 9 putaran besar kepadaku, kekuatannya pasti belum pulih ke puncaknya. Sekarang mungkin dalam bahaya tidak, aku harus mempercepat langkah. Pemimpin gerbang, aku bantu kamu. Hati-hati permaisuri. Tak tahu diri seorang master kecil berani menghadang telapak tanganku mencari mati. Tetua Gong Sun. Permaisuri, pikirkan dirimu sendiri dulu. Sial. Pemimpin gerbang, dia sudah kehabisan tenaga, aku akan mengantarnya pergi sekarang. Berhenti. Pemimpin gerbang. Meskipun dia terluka, dia tetaplah yang pernah berjaya di timur daratan Permaisuri Baji. Nyawanya, apakah kau bisa seenaknya mengambilnya? Pemimpin gerbang, benar. Yang Mulia Permaisuri, aku tahu kau masih punya cadangan. Ingin menjadikanku tumbal saat mati, ya? Kenapa? Kau takut? Takut. Itu wajar. Lagi pula sekarang aku sudah yakin menang. Kenapa aku harus mengambil risiko itu? Permaisuri, aku tahu kau orang yang setia. Sekarang ku beri 2 pilihan. Pertama, bunuh diri dengan memutuskan pembuluh jantung. Aku biarkan Gong Sun Yu dan mereka hidup. Atau sekarang juga aku bunuh mereka. Keji. Semua bangkitkan semangat kalian. Atasan sudah bilang hari ini jika ada yang menerobos masuk lagi, besok kalian semua angkat kaki. Kakak Lei, tenang saja, pasti tidak akan ada lagi yang berhasil menerobos dari depan mata kami. Begitu, siapa? Rendah Andi Ginting. Berani bunuh kakekmu? Jangan seperti banci bermain tipu daya. Diam. Pecundang atau kakek akan menghancurkanmu. Ayo bunuh kakek, ayo. Baik. Cukup. Dia memprovokasi kamu untuk membunuhnya. Apa kau tidak lihat? Anjing menjelang ajal masih ingin memanfaatkanku. Ingin mati, aku sengaja tidak memenuhi keinginanmu. Kaisar Wanita. Kamu cepat lari, jangan pedulikan kami. Suatu hari balas dendam untuk kami bunuh para bajingan ini. Kaisar Wanita. Masih ada 3 tarikan napas terakhir. 3, 2, 1. Aku berharap kamu dapat menepati janji. Tentu. Kaisar Wanita, jangan. Siapa? Kakek tua sekarang balas 1 tamparan. Maaf, guru, aku terlambat. Guru, maaf aku terlambat. Muridku kau. Kau tidak mati. Aku sempat turun ke bawah jalan-jalan Rajayaan bilang aku belum melunasi hutang budi pada guruku, jadi dia tidak menerimaku. Kalau begitu, dingin ratusan tahun di dalam tubuhmu. Sudah kumurnikan. Memurnikan? Sekarang aku merasa sangat kuat. Sangat kuat. Seberapa kuat? Kira-kira. Tak terkalahkan di timur daratan. Tak terkalahkan di timur daratan, aku lihat kau. Bocah bicaramu besar sekali. Sepertinya, kau adalah murid yang diterima guruku di sekte gunung pendukung adik seperguruanku, ya?
binatang pengkhianat guru. Tidak pantas memanggilku adik seperguruan. Hari ini aku akan membersihkan nama guru hanya dengan kau. Biarkan aku menimbang seberapa hebat dirimu. Ketua sekte. Belum bertarung dia sudah berlutut, kau lemas ya. Kekuatan macam apa ini? Sialan. Apa ini? Kenapa aku merasa di tubuhku tertekan puluhan ribu jin seperti baja? Kenapa aku tidak bisa bangun? Yin dan Yang yang sempurna mengapa bersatu? Aku tahu. Kaisar wanita, apa yang terjadi? Anak ini sudah melangkah ke langkah di atas Maestro Agung. Di atas Maestro Agung, tingkatan apa itu? Secara spesifik aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu tingkatan ini. Hanya satu kata. Kata apa Kaisar wanita? Jangan membuat penasaran. Abadi. 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 Berani. Kau kendalikan kekuatan itu. Kita bertarung secara adil. Baiklah. Seperti keinginanmu. Matilah kau. Kau kena jebakan. Aduh, celaka bocah ini, dia menggunakan yang keji itu aura dingin kegelapan. Tidak apa-apa, aura dingin kegelapan pun tidak berguna. Manusia tertinggi disebut abadi. Orang awam mana bisa melukai abadi? Aura dingin kegelapanku, kenapa tidak mempan padamu? Pecah. Tidak mungkin. Kekuatan apa ini? Tidak rela. Aku tidak rela. Dua selan tua mau lari juga. Selamat kepada permaisuri telah membunuh pengkhianat internal. Menguasai kembali pintu 8 arah. Terima kasih semuanya. Permaisuri. Kenapa tadi kau tidak membiarkanku memberitahu Andi Ginting? Dulu, sebenarnya kau melakukannya agar aku menguji dia, lalu membiarkannya menjadi kepala pintu 8 arah. Sebenarnya tidak ada pilihan sama sekali orang lain. Tidak penting lagi. Sekarang muridku hanya Lukman Siregar seorang.